niat berpuasa. Kalau puasa wajib, niatnya harus sebelum fajar ini terbit. Kapan waktunya? Dimulai dari maghrib. Jadi Anda buka hari ini bisa untuk niat langsung esok hari. Jadi setelah maghrib itu masuk, kalau maghrib itu adalah masuk hari berikut. Jadi dalam bahasa syariat itu maghrib itu bukan hari, jadi jam hari esok dimulai dari maghrib. Jam hari esok dimulai maghrib, kecuali waktu wukuf di Arafah nanti kisah beda. Jam sehari-hari kita dimulai maghrib. Jadi maghrib itu setelah kentong adzan maghrib itu berarti sudah masuk hari esok. Maka kita berbuka itu selesai dari puasa kemarin baru masuk. Ibaratnya habis buka kita boleh niat untuk esok hari sudah. Tidak harus nunggu sholat tarawih. Takut tarawih lupa nanti. Jadi Anda boleh niat. Nah, yang penting waktu niat terbentang dari maghrib hingga terbit fajar. Fajar itu untuk puasa fardu, puasa wajib. Puasa wajib ada macam-macam. Puasa Ramadan, puasa qodoknya ibu-ibu sampai bayar utang. Sudah dibayar belum? Bayar cepat, sudah berhari. Puasa nazar, puasa kafarah, ya, itu wajib. Jadi sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah beda ya cara niat. Kalau Anda puasa sunnah, Anda boleh niat biarpun sudah terbit matahari, asalkan belum matahari tergelincir. Jadi kalau puasa sunnah, Anda tidak harus menginapkan niat di malam hari. Contohnya puasa Senin dan Kamis. Anda pagi begini belum sarapan, nunggu istri kok masaknya lama-lama sampai jam 9 sudah layang, mau puasa aja deh. Sampaikan Nabi, idzan asumu. Nabi bertanya, Aisyah, ada makanan enggak? Sayyidah Aisyah menjawab, belum ada ya Rasulullah. Idzan asumu, kalau begitu aku puasa. Subhanallah ya, rumah Nabi nggak ada makanan rupanya. Hah? Jadi kalau bapak-bapak di rumahnya nggak ada makanan, senyum aja kayak Nabi, idzan asumu, kalau begitu saya puasa. Wah, hebat banget suami soleh. Akhirnya istrinya sengaja dibuat makanannya nggak ada terus biar puasa terus suaminya. Jadi kalau puasa sunnah boleh, dengan catatan dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkannya. Artinya sholat subuh, habis sholat subuh berjamaah dia ini nunggu sarapan nggak datang-datang, lalu dia boleh langsung puasa. Tapi kalau sudah makan tiba piring lalu puasa, nggak boleh. Jadi syaratnya kalau puasa sunnah boleh niat biarpun tidak di malam hari, dengan catatan dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak melakukan yang membatalkan puasa, yang akan kita bahas nanti satu-satu supaya konsen. Jadi niat. Kalau niat puasa wajib kayak puasa Ramadan harus di malam hari sebelum subuh. Kalau ternyata kita sampai subuh belum niat, maka dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama Maliki, Hambali tidak sah. Maka tidak sah puasanya. Jadi harus di malam hari. Jelas, malam hari terbentang dari maghrib sampai sahur, waktu subuh tiba. Niat bisa dalam hati. Jadi jangan dianggap niat itu susah. Itu nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana fardhan lillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu. Yang penting Anda sadar ini puasa Ramadan, hukumnya wajib, saya niat puasa besok. Dilintaskan di hati, saya puasa besok sudah sah. Kami kasih contoh yang sangat ekstrim sekalipun. Kalau seandainya Anda takut lupa tidak niat, lah kok Anda dalam sholat maghrib Allahu Akbar, dalam sholat ingat, aduh takut nanti saya lupa niat, cukup lintaskan niat di dalam hati sudah sah kok. Ayo, nggak bertentangan. Wah ini ekstrim, lagi sholat niat puasa, biarin, biar paham dulu kalau dia begitu. Jadi jangan dipersulit urusan niat. Takut lupa, ya namanya kalau lupa kan tidak puasa besok.
Jadi yang penting kalau puasa wajib itu, wahai para perindu ridho Allah, kalau puasa wajib itu Anda tahu puasanya apa? Puasa Ramadan. Ya kan, namanya puasa Ramadan, hukumnya wajib. Kemudian Anda niat, ada 3. Aku niat puasa Ramadan yang wajib. Sebetulnya ini adalah para ulama itu menyebutkan itu hanya membangun keyakinan. Kok yakin dulu, mau Ramadan wajib kan? Iya. Sekarang sudah Ramadan? Iya. Baru sekarang malam, nawaitu. Aku niat. Nah kalau dalam niat yang sudah kita baca itu lengkap dengan itu semua. Kalau kita ucapkan, jadi niat itu sebetulnya hanya dengan hati wajibnya. Dianjurkan sunnah dengan lesan, biar rinci, rapi. Coba kalau kita terjemahkan dalam bahasa niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nawaitu niat. Shoma ghadin puasa besok. Loh, kalau pakai ghadin berarti kan nginep di malam hari. Masuk ghadin siang hari. Ghadan itu besok. Aku niat puasa besok. Besok berarti kan di malamnya dia harus niatnya kan? Jadi sebetulnya dalam niat itu untuk menyempurnakan cara niat yang benar. Jadi kalau Anda membaca niat seperti yang sudah diajarkan Ustadz itu pasti sah. Tapi kalau Anda pengen praktis dalam hati, mungkin waktu lagi buka itu lagi makan, Anda lintaskan niat. Aku niat puasa Ramadan besok. Seperti itu. Jadi niat itu begitu mudahnya, tidak harus pakai nawaitu shoma ghadin. Sebab ini betul-betul kalau tidak dibeginikan, ada seorang ibu-ibu tidak puasa Ramadan. Karena dengar apa? Kata Ustadz, kalau kita tidak niat, tidak sah puasanya. Maka saya tidak puasa. Loh, kenapa ibu tidak puasa? Karena saya tidak terawih. Loh, memang kenapa? Karena ketinggalan terawih. Saya tidak terawih karena ada repot. Terus, karena saya tidak terawih, saya nggak niat. Kenapa? Saya nggak hafal niatnya. Oh gitu. Jadi ngira niat puasa itu harus niat yang panjang itu. Jadi enggak niat, Anda yakini besok Ramadan, puasa Ramadan yang wajib Anda niatkan. Aku niat puasa gitu tok. Niat puasa Ramadan wajib, selesai. Baik. Dan Anda bisa baca sepanjang malam itu. Boleh waktu boleh setelah maghrib, boleh setelah isya, boleh waktu sahur. Yang penting belum subuh tiba. Umumnya dibaca kapan? Habis sholat taraweh. Itu memang biar kompak lah daripada ya gimana lah. Nanti bingung yang nggak taraweh kan begitu. Makanya. Jadi seperti itu, niat itu sederhana itu. Kemudian kalau puasa sunnah boleh biarpun sampai terbit fajar, kemudian dia baru niat sah. Baru sah. Kalau puasanya sunnah. Kemudian yang perlu difahami lagi, puasa wajib, niat puasa wajib tidak bisa didobel. Tapi kalau niat puasa sunnah bisa didobel dengan sunnah yang lainnya. Berbeda dengan sholat. Orang paham kan? Kalau sholat witir tidak boleh digabung dengan sholat ba'diyah isya, nggak boleh. Orang tidak sholat qobliyah subuh digabung dengan duha, nggak boleh. Beda. Tapi kalau puasa misalnya, kalau puasa sunnah boleh digabung dengan sunnah. Contoh, ibu puasa di hari putih pas hari Senin, maka niatnya 2, hari putih dan hari Senin. Hari putih 13, 14, 15. Atau pas di hari Arafah, saumu Arafata, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah Anda puasa Arafah, pas kebetulan hari Kamis Anda bisa menggabungkan. Baik, selesai. Itu adalah kalau puasa sunnah. Kalau fardu nggak bisa. Wajar. Kalau ibu qadha nggak boleh digabung dengan puasa yang lainnya. Qadha sama nadar. Saya nadar, saya harus puasa. Qadha digabung nggak bisa. Satu-satu. Kalau fardu harus satu-satu. Kalau niat Ramadan, Ramadan saja nanti. Seperti itu masalah niat. Jadi hari ini ada bab niat. Kemudian karena di dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur madhab Maliki dan Hambali, kalau sampai kita itu pagi kok belum niat sholat puasa fardu, maka puasa nggak sah. Awas hati-hati. Sehingga ada solusi,
tolong solusi ini adalah dipegangi. Ikut pertama madhab Imam Malik.